Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Guru hebat semua? Ya, setelah kemarin diobservasi oleh kepala sekolah, apa yang Bapak Ibu Guru lakukan? Tentunya Bapak Ibu Guru melanjutkan pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM. Caranya bagaimana? Kita buka pada pengelolaan kinerja. Ya, pastikan Bapak Ibu Guru di sini Juli sampai Desember 2024. Jika belum pada periode ini, Bapak Ibu bisa merubah pada ganti periode. Di sini ada nama, klik nama, ganti periode. Jika sudah pada periode ini, Bapak Ibu cermati di bawah sini. Alur pengelolaan kinerja. Bapak Ibu setelah melakukan observasi, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan praktek kinerja atau observasi. Di sini berarti tinggal pelaksanaan tindak lanjut. Ya, di sini untuk pelaksanaan tindak lanjut. Juli perencanaan, Agustus persiapan, observasi itu September, kemudian pelaksanaan tindak lanjut Oktober dan November. Kemudian untuk penetapan penilaian ini pada bulan Desember. Di sini tidak terpotong-potong Bapak Ibu, maksudnya ini bisa fleksibel. Bapak Ibu perlu cermati untuk ketercapaian pengelolaan kinerja, Bapak Ibu sebaiknya mengikuti alur lini masa, sehingga tidak ada ketinggalan atau nanti Bapak Ibu tergesa-gesa ketika menyelesaikan pengelolaan kinerja pada PMM. Nanti karena seperti periode sebelumnya, ada proses sinkronisasi ke EKIN BKN. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikan ini, tentunya akan berdampak pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Selanjutnya, pastikan guru sebagai pegawai. Di sini karena sudah melakukan observasi dan kepala sekolah sudah melakukan penilaian, di sini untuk penilaiannya sudah menjadi 50%. Untuk melanjutkan, kita ke cek praktek kinerja. Di sini Bapak Ibu ada tampilan seperti ini. Inilah yang akan Bapak Ibu selesaikan sampai akhir periode yaitu Desember 2024. Di sini untuk isi dokumen persiapan sudah tercentang, sudah selesai. Kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan sudah selesai. Di sini Bapak Ibu dibukakan kunci untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Di sini untuk refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Bapak Ibu jika akan mulai mengisi ini, klik isi dokumen. Di sini Bapak Ibu akan disajikan seperti ini. Ada rating observasi. Di sini adalah hasil penilaian kepala sekolah pada proses observasi. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena rating ini hanya untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktek kinerja Anda. Jadi ini hanya untuk memandu pelaksanaan tindak lanjut. Di sini untuk yang sudah dilakukan dan efektif, ini pada target perilaku yang pertama. Memberi peran pada semua peserta didik, ini sudah dilakukan dan efektif. Kemudian mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, ini juga dilakukan dan efektif. Kemudian untuk memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif, di sini dilakukan tapi belum efektif. Di sini ada poin yang dijelaskan bahwa
guru sudah memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan kritis, ya. Tetapi belum berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan yang intensif pada kelompok dalam diskusi. Berarti pada poin yang inklusif. Belum ada bimbingan khusus pada kelompok dalam diskusi. Rekomendasi atasan, guru perlu meningkatkan kompetensi dalam memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang inklusif. Ya, jika Bapak Ibu sudah memahami ini, klik lanjut. Ya, Bapak Ibu bisa membuka ini dan ditampilkan seperti ini, dokumen tindak lanjut. Ya, cukup sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, langkah-langkah tindak lanjut, lakukan refleksi. Di sini refleksinya berdasarkan rating observasi dari atasan. Diharapkan ini diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Kemudian yang ketiga tentunya, lakukan upaya tindak lanjut. Di sini untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Apa tujuan formulir ini? Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama, refleksi rating observasi dari atasan. Guru diharapkan melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan rating observasi yang diberikan oleh atasan. Kemudian menyepakati tindak lanjut, guru dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian praktek kinerja. Di sini kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Jika mengerti, klik saya mengerti. Di sini yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Di sini ada panduan mengisi. Tantangan bisa berisi. Ini di sini pilih salah satu. Kesulitan yang dihadapi. Ya. Atau aspek praktek yang Anda ingin tingkatkan, atau perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian, jika memilih, ini ya salah satu ini, jelaskan perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan itu, terus faktor yang menyebabkan, kemudian dampak dari tantangan tersebut. Bapak Ibu bisa membuat catatan sederhana. Misalnya, Bapak Ibu, kita buat catatan sederhana. Ini yang pertama, kita diharapkan untuk mengisi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini kita tampilkan beberapa catatan sederhana. Contoh ini Bapak Ibu. Ini untuk misalkan indikator aktivitas interaktif. Ini contoh referensinya. Ini misalkan untuk indikator yang pertama, target perilaku yang pertama pada aktivitas interaktif. Kemudian karena catatan saya itu pada target perilaku yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Kita buatkan catatan sederhana. Di sini saya fokuskan pada kesulitan. Kesulitan yang dialami di sini ya. Kita bisa mulai mengisi ini sambil menuliskan catatan kita. Saya fokus pada kesulitan yang saya hadapi. Berarti di sini
Di sini perhatikan Bapak Ibu, ini yang pertama saya kesulitan untuk memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Saya akan memfokuskan pada inklusifnya. Di sini saya masuk ke poin yang kedua. Di sini untuk petunjuknya, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Nah, di sini saya kopikan catatan ini. Hal ini karena kita kopikan di sini. Ya, kita bisa menggunakan istilah peserta didik atau menggunakan istilah murid. Saya belum maksimal. Ya, di sini faktornya kan saya belum maksimal ya. Di sini perilaku yang menggambarkan kejadian, hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih atau terlihat dari beberapa kelompok yang masih didominasi oleh murid yang memiliki kecepatan belajar lebih tinggi. Kemudian murid-murid yang memiliki kecepatan belajar sedang dan kurang belum terfasilitasi dengan baik. Di sini Bapak Ibu untuk kondisi ini sampaikan atau gambarkan pada saat observasi berlangsung. Di sini faktornya, untuk faktor yang menyebabkan tantangan ini, karena ini adalah tindak lanjut guru atau refleksi guru, sampaikan kekurangan diri Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu itu menyampaikan kekurangan diri atau faktor yang berasal dari internal Bapak Ibu, karena itu nilainya akan lebih tinggi. Jangan atau istilahnya hindari Bapak Ibu, faktor-faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri Bapak Ibu. Misalkan media belajar yang kurang lengkap di sekolah itu, atau karena murid-muridnya yang susah diatur, itu karena faktor eksternal. Untuk nilai tindak lanjut yang tinggi itu adalah semakin Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap diri Bapak Ibu, mengoreksi kekurangan diri Bapak Ibu. Di sini setelah menggambarkan, ya kalau Bapak Ibu ingin runtut berarti ini letakkan setelah ini. Nah, yang pertama tadi kesulitan sudah dituliskan. Yang kedua, faktor yang menyebabkan tantangan. Di sini, ini untuk kesulitan sudah dituliskan. Perilaku yang menggambarkan hal ini terlihat sudah. Faktor yang menyebabkan, Bapak Ibu bisa menuliskan. Disinilah refleksi Bapak Ibu. Hal ini karena saya belum maksimal dalam memberikan bimbingan pada saat diskusi berlangsung. Saya belum
Ini kesulitan sudah, kemudian gambaran sudah, kemudian faktor yang menyebabkan. Di sini saatnya Bapak Ibu melakukan refleksi pada diri Bapak Ibu. Hal ini karena saya masih belum maksimal dalam memberikan bimbingan pada saat diskusi kelompok berlangsung. Saya belum memberikan bimbingan pada murid yang memiliki kecepatan sedang dan lambat dalam belajar. Saya hanya fokus pada murid-murid yang memiliki kecepatan belajar tinggi dalam berinteraksi dan menstimulasi berpikir kritis. Bisa dijelaskan, saya belum berkeliling Nah, di sini Bapak Ibu saatnya menyebutkan dampak dari tantangan tersebut dalam pembelajaran. Akibatnya, ya sudah selesai, katanya sudah tidak cukup. Jadi sampai sini Bapak Ibu kita cek. Saya kesulitan untuk memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Gambarannya, hal ini terlihat dari beberapa kelompok yang masih didominasi oleh murid yang memiliki kecepatan belajar lebih tinggi. Murid-murid yang memiliki kecepatan belajar sedang dan kurang belum terfasilitasi dengan baik. Hal ini karena saya masih belum maksimal dalam memberikan bimbingan pada saat diskusi kelompok berlangsung. Saya belum memberikan bimbingan
pada murid yang memiliki kecepatan sedang dan lambat dalam belajar. Saya hanya fokus pada murid-murid yang memiliki kecepatan belajar tinggi dalam berinteraksi dan menstimulasi berpikir kritis. Saya belum berkeliling membimbing setiap kelompok dan hanya fokus pada pertanyaan murid. Jadi jika ada kelompok tertentu murid yang tanya, baru saya memfasilitasi kelompok itu. Akibatnya diskusi didominasi oleh murid tertentu saja dan belum menyeluruh pada anggota kelompok. Dalam diskusi, murid-murid yang memiliki kecepatan belajar sedang dan kurang, ini akibatnya menjadi pasif dan hanya mengikuti pendapat murid yang memiliki kecepatan belajar tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, ini jika Bapak Ibu masih ragu bisa cek di sini rating observasi. Sudahkah Bapak Ibu ini fokus pada ini? Tadi saya fokusnya pada memberikan bimbingan intensif pada kelompok diskusi. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi dalam memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang inklusif. Inklusifnya di sini untuk di kelas saya adalah kecepatan yang tinggi dalam belajar, sedang, kemudian kurang. Selanjutnya Bapak Ibu, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan praktek kinerja Anda? Ya, tujuannya misalnya Bapak Ibu, bisa dari sini kita ambil. Tujuannya misalkan meningkatkan kompetensi upaya-upaya yang dilakukan. Bapak Ibu bisa mengcopy dari catatan sederhana Bapak Ibu, misalkan apa upayanya, misalkan ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran saya dengan atasan. Mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Lakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya atau guru penggerak di sekolah lain terkait restitusi. Ini Bapak Ibu dari pilihan-pilihan ini kita sesuaikan yang mampu kita ambil untuk indikator tadi. Memfasilitasi proses diskusi yang interaktif, kritis, dan inklusif. Misalkan, ini saya ambil 2. Yang pertama membicarakan ini sudah ya, terus mendiskusikan dengan rekan sejawat. Kemudian bisa misalnya ini, kapannya, waktunya, kapan Anda akan melakukan aksi nyata, aksi tindak lanjut. Misalkan untuk yang pilihan belajar kita Oktober. Ya. Di sini untuk dukungan. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini ada 6 pilihan. Bapak Ibu buka di sini. Bisa pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek,
penyediaan pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Misalkan ini saya pilih ini. Berarti selesai untuk yang pertama, pilihan belajar. Di sini ya. Kemudian yang kedua, pilihan opsional. Ini pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Di sini, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Bapak Ibu disajikan 3 pilihan. Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Pilih minimal 1 tujuan tindak lanjut. Misalkan berpikir kritis, misalkan kita mau tingkatkan, berarti ini dicentang. Tinggal pilih modulnya. Misalkan saya ambil yang kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, misalkan saya ambil ini karena untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, perlu pengkondisian lingkungan sekitar sekolah. Di sini pilih misalnya. Nah, kita ambil ini. Pendidikan inklusif berbasis hak. Kemudian latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Inklusif kan tentunya mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Kita juga perlu berlatih ini. Kita cari modulnya. Misalkan yang ini. Sekolahku yang Bhinneka. Karena saya mengambil 3, otomatis butuh waktu lebih lama. Sehingga saya ambil untuk ini waktunya 2 bulan. Apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini kebutuhan dukungan apa atau siapa? Saya butuh mentoring, berarti saya klik ini. Jika sudah yakin, Bapak Ibu cek dari atas. Jika sudah yakin, Bapak Ibu bisa kumpulkan, atau jika Bapak Ibu ragu-ragu, simpan draft. Ini contoh jika akan simpan draft, simpan dan keluar. Ya. Nanti akan kembali seperti ini. Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nanti sebelum klik lanjutkan atau kumpulkan, diskusikan dengan atasan. Bapak Ibu bisa menggunakan referensi atau catatan sederhana. Ini Bapak Ibu. Ambil yang sesuai, karena ini hanya contoh garis besar. Ini contoh untuk aktivitas interaktif, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Di sini Bapak Ibu, kesulitannya belum disebutkan, ini hanya faktor yang gambarannya. Peserta didik belum optimal, ini terlihat dari, terus upayanya apa. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, sesuaikan dengan aktivitas interaktif yang ada pada atau yang dipilih oleh Bapak Ibu. Di sini untuk contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua, tadi ini yang saya ambil, tapi saya juga melakukan perubahan. Jadi ketika ini kan hanya garis besar, disajikan 1000 karakter, Bapak Ibu bisa sambil mengembangkan. Kemudian ini contoh untuk yang penerapan disiplin positif. Kemudian ini contoh yang berikutnya, keteraturan suasana kelas. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatian dan kepedulian. Kemudian yang berikutnya, ekspektasi pada peserta didik. Kemudian yang berikutnya, target atau untuk indikator instruksi yang adaptif. Kemudian yang berikutnya, instruksi pembelajaran.
Untuk yang berikutnya, umpan balik konstruktif. Berikutnya ini tujuan tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu menyesuaikan dengan target perilaku yang belum optimal atau yang belum maksimal, yang belum efektif. Di sini ada disajikan beberapa contoh. Ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Kemudian upaya-upayanya juga sama. Ini sesuaikan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan target perilaku yang akan ditingkatkan. Kemudian di sini kapan waktu. Ini misalkan Bapak Ibu, karena periode 2 kita ambil Oktober. Ya. Kemudian ini Desember ini alternatif jika Bapak Ibu di 2 bulan itu ternyata belum bisa melakukan, tapi usahakan di pertengahan Desember jika Bapak Ibu akan mengambil Desember, pertengahan Desember semua aksi tindak lanjut sudah diselesaikan. Kemudian dukungan tadi tinggal milih. Ya. Selain mengisi refleksi, nanti pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut juga diminta memilih pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pada bagian ini guru cukup memilih satu topik yang akan dipelajari, bukan satu topik sebenarnya, satu modul. Yang ingin dipelajari di PMM sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkan. Pada pilihan belajar dari PMM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut atau satu modul, satu topik, tidak sampai atau tidak harus sampai ke aksi nyata. Jika Bapak Ibu menyelesaikan satu topik, kemudian modul semuanya diselesaikan, nanti Bapak Ibu tidak sampai aksi nyata akan mendapatkan surat keterangan selesai pelatihan mandiri. Bisa untuk bukti dukung senilai 8 poin. Demikian tadi Bapak Ibu, cara mengisi dokumen tindak lanjut setelah guru melakukan observasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.